Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa sampai ke tempat ini. Kita pernah merasakan hari-hari kita jauh dari rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasakan bagaimana dia mengabaikan panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Sebagian kita pernah merasakan gak nyamannya ketika masuk waktu sholat. Tapi sekarang kita merasakan hidayah yang Allah berikan. Namun sebagian kita tidak mensyukuri nikmat ini, jemaah. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sebagian kita mulai merasakan imannya berkurang. Dia nggak seperti dulu lagi. Yang selalu berada di saf pertama. Dia tidak seperti dulu lagi ketika awal hijrah. Dia merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam. Bagaimana semangatnya untuk datang ke majelis ilmu. Tapi setelah berlalunya hari, berganti menjadi bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Sehingga kita semakin lama mengenal agama ini dengan sebenarnya. Tapi ternyata semangat itu mulai kendur. Kekuatan kita semakin berkurang. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan senantiasa berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah jenuh mengajarkan kebaikan kepada kita. Tidak lama hidup beliau, 63 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada beliau. Selama 23 tahun beliau menyampaikan agama Allah ini dengan penuh perjuangan. Dengan penuh pengorbanan. Hari-hari beliau ya penuh dengan penderitaan. Kita sekarang nyaman. Nyaman. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hal itu kepada kita. Kepada para sahabatnya. Tentang kondisi yang akan datang. Suatu hari di waktu subuh. Beliau ketika mau meninggalkan tempat sholatnya. Seperti dihadang oleh para sahabat. Karena malam hari itu ada harta yang datang ke kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, kayaknya kalian dengar tuh ada harta yang datang. Kata, iya ya Rasulullah, susah hidupnya para sahabat. Lalu beliau menyampaikan sebuah pesan alaihi salatu wassalam. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Itu yang aku khawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Kemudian kalian akan bersaing sebagaimana umat sebelum kalian bersaing. Ketika melihat harta berlimpah ruah. Yang sejatinya cukup buat dia beberapa. Tapi dia ambisi untuk mendapatkan semuanya. Sehingga dia lupa sama saudara. Dia sikut sana, sikut sini. Lalu kata Nabi SAW. Dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka ahibati fillah.
Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat. Malam ini malam tanggal 22. Iya. 22 Muharram. Sejak 1444 tahun yang lalu hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau senantiasa mengingatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah bersalawat kepada beliau. Malaikat-malaikat bersalawat kepada beliau. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil sama Allah. Disuruh apa sih sama Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi SAW. Malam ini coba kita merenungkan. Tadi Jumat berapa kali kita salawat sama Nabi SAW ya? Engkau lihat. Hidup itu hanya bilangan waktu. Kita melihat bagaimana detik berubah menjadi menit. Itu hidup kita. Dari menit dia akan berubah menjadi jam. Dan jam itu terus jamaah bergerak. Anak-anak yang sedang ujian di kelas. Mahasiswa itu kalau lagi ujian. Yang akan dia lihat apa? Jamnya. Dia jawab. Dia lihat lagi. Jawab lagi. Lihat lagi. Kenapa? Dia benar-benar menghargai detik-detik dia. Karena dia takut habis. Belum selesai menjawab pertanyaan. Dan waktunya terbatas. Dia tahu. 90 menit. Dia punya waktu atau 120 menit. Dan dia benar-benar menghitung waktu dia dengan detik dan menit. Bukan jam dan bukan hari. Makanya kadangkala ada waktu kita tinggal ya. Kita kalau punya visa masuk ke beberapa negara itu. Bukan dikatakan 3 hari. Waktu antum 72 jam. Antum harus keluar dari tempat ini. Allahu Akbar jemaah. Itulah jam itu terus berkejar-kejaran jemaah. Berubah menjadi hari. Dan hari berubah menjadi Jumat. Jumat berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tahu-tahu anak lihat anak sudah berumur 45 tahun. Udah tua jemaah. Tua apa enggak 45 tahun jemaah? Jangan merasa muda tuh. Udah tua. Muda itu di bawah 40 tahun. Ustaz, tapi anak Ustaz 60 Pak masih jiwa muda Ustaz. Nggak apa-apa jiwa muda. Misalkan bisa sholat malam dari jam 3. Buat puasa sunnah. Aduh Ustaz, kalau puasa sunnah berat Ustaz. Ahibati fillah. Di dalam Al-Quranul Karim kalau kita membaca. Allah sering mengingatkan kita dengan waktu kita. Jadi modal orang hidup itu ternyata bukan harta. Tapi waktu. Antum kadang-kala melihat fulan mati di rekening dia ada duit 2 miliar. Ustaz. Kan sayang Ustaz. Cuma waktu dia udah habis. Loh 2 miliar itu bukan punya dia. Memang punya ahli warisnya. Atau milik orang lain. Ketika kita berumur 120 hari. Ingat waktu umur 120 hari antum? Gak ingat, sama-sama anak gak ingat juga waktu itu. Tapi Nabi ngasih tahu kita jemaah, kita pernah berumur 120 hari itu didatengin sama malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat. Ditiupkan ruh, kemudian dicatat. Apa yang dicatat? Siapa yang tahu? Angkat tangan kasih hadiah. Apa yang dicatat? Ajalnya. Apa ajal itu maksudnya? Waktu dia. Nah. Rizkinya. Masya Allah. Baik buruknya. Kasih hadiah. Bukan jodohnya. Barakallahu fikum. Nah, jodoh itu masuk dalam kategori rizki. Rizki. Jadi yang dicatat itu
Pertama ajalnya, kedua rizkinya. Kenapa dua hal ini bersamaan? Karena orang ini tidak akan habis ajalnya kecuali dia sudah menikmatin semua rizkinya. Udah selesai, udah habis rizki dia. Maka ajal dan rizki itu jalan bersama. Jangan takut antum gak bisa makan. Kenapa? Kalau antum gak bisa makan berarti waktunya antum mati. Udah selesai habis rizki anak. Makanya kadang-kadang orang ini kaya raya. Dia bisa makan, bukan bisa makan. Dia bisa beli restoran Padang. Dia bisa beli itu. Tapi karena waktu dia habis gak bisa dia makan satu butir beras. Gak bisa. Udah gak ada waktumu udah habis game over katanya orang. Kemudian yang dicatat juga syaqiyun au sa'id. Dia baik atau buruk, semua udah dicatat. Makanya Allah ingatkan kita kalau bicara dengan waktu ini jamaah subhanallah. Kalau kita baca wal asri, kita akan ingat dengan waktu asar. Wal asri itu bisa bermakna demi masa atau demi waktu asar. Karena ada wal fajri, demi waktu fajar. Kita lihat tadi fajar, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib udah jamaah. Terus waktu itu berjalan. Allah bersumpah dengan wadduha. Fajar, duha, asar. Allah bersumpah dengan wallaili idza yaghsha. Wallail, demi waktu malam. Kenapa? Supaya manusia ingat bahwasanya perubahan yang terjadi ini mendekatkan kita kepada ajal kita. Semua ada waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 13. Kata Allah, yulijul layla fin nahar. Yulijul layla fin nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Kita lihat ya habis sholat subuh. Di Jember itu kita punya masjid belum jadi. Jadi kalau habis sholat subuh, kalau anak jadi imam, anak ngeliat itu. Dari gelap, kemudian merah, kemudian terang. Ya Allah, siapa yang memasukkan ini jamaah? Malam yang gelap gulita, perlahan-lahan dia berubah menjadi terang benderang dan hilang itu malam. Berada di tempat yang lain. Wa yulijun nahara fil lail. Dan kita tadi masih terang benderang. Anak datang ke sini masih terang. Perlahan-lahan menjadi gelap gulita. Siapa yang melakukan itu? Allah Azza wa Jalla. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah yang mengatur pergerakan mentari dan bulan. Sekarang ini NASA lebih canggih lagi jemaah. Mungkinkah NASA itu menahan pergerakan rembulan? Atau matahari? Kalau bisa besok terbitnya matahari jam 7 ya. Kita atur gimana? Enggak ada. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk itu. Yang mereka ketahui, mereka ada di sini dan ada yang mengatur kehidupan mereka. Alam semesta ini diurus dan diatur. Bukan oleh manusia. Lalu Allah mengatakan, kullun yajri li ajalin musamma. Semua bergerak dengan waktu yang terbatas. Suatu saat matahari itu akan terbit dari barat. Allahu Akbar. Ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang. Terus sekarang umur kita berapa? Ya lihat, semua orang peduli dengan umurnya. Apalagi kalau ditanya, antum sudah nikah? Belum Ustaz. Umur berapa? Baru 27. 27. Siapa yang umur 27 belum nikah? Angkat tangan. 28 belum nikah. 30 belum nikah. Anak mau kasih hadiah, jangan takut antum. Astagfirullahaladzim. Ada sini minum. Antum kenapa? Hah? Nggak, antum anak carikan nanti.
Mana yang umur 30 tahun belum nikah jamaah? Angkat tangan. Masya Allah, kirim hadiah yang ke belakang sana. Umur 30-an tuh. 34, Masya Allah. Kasih hadiah ke belakang sudah jamaah. Ada orang yang menunda-nunda. Insya Allah Ustaz, tahun depan anak nikah Ustaz. Emangnya antum tahu tahun depan hidup? Kan nggak ada yang tahu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini kalau kita bicara mengisi sisa waktu kita dengan apa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? "Lau alimtu annahu ma baqiya min umri illa 10 ayyam wa ana amutu fi akhirih." Kalau tersisa dari umur, kalau aku tahu ya, kan kita nggak tahu. Umurku tersisa 10 hari. Dan aku mati di tanggal 10-nya. Dan aku tidak punya istri, aku akan nikah. Bayangin jemaah. Bagaimana beliau benar-benar memanfaatkan waktunya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menunda-nunda amal soleh. Apalagi yang sudah tua. Yang punya masa muda yang penuh dengan kemaksiatan. Antum harus berlomba. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang dari kecil sudah jadi anak soleh. Sekarang kita lihat anak-anak di pesantren udah ngafalin Quran. Ana ya Allah Ustaz, umur 40 tahun. Terus terang hafalan masih 5 surat. Kenapa? Udah tua Pak Ustaz. Oke, kalau antum merasa udah tua, antum harus lebih semangat lagi daripada yang muda. Sebagian yang tua mengatakan udah tua, menganggap nggak bisa lagi menghafal. Nggak mau menghafal yang ada. Ada seorang wanita, dia pensiun kerja, mungkin dia sibuk dengan dunianya, umur 60 tahun dia jam. Baru sadar dia, umur 60 tahun. Dia nggak peduli sama Quran pada waktu itu. Akhirnya dia masuk ke rumah Quran, belajar Quran. 3 tahun hafal. Terus antum mengatakan nggak bisa. Nggak mau antum. Nggak mau menyisihkan waktu. Kalau urusan dunia dia punya waktu. Untuk Quranul Karim nggak punya waktu. Sama waktunya untuk dunia dan untuk akhirat waktu kita sama. Semua orang punya waktu 24 jam dalam sehari. Oh fulan nggak sibuk. Bukan fulan nggak sibuk. Yang nggak sibuk tuh orang mati. Tapi kita nggak mau meninggalkan kesibukan kita. Apa nggak bisa antum matikan handphone antum? Takut ada yang telepon, Ustaz. Dulu ketika antum nggak punya handphone, pernah takut ada yang telepon. Jamaah, kita pernah hidup nggak punya handphone. Anak rasakan tenang hidup kita. Kalau mau telepon kemana? Wartel. Ngantri kita telepon. Ada kepikiran gimana ya kalau ada masalah di keluarga nanti mereka telepon anak. Ya sudah nggak ada memang teleponnya. Tinggal dimatikan sekarang bisa. Tapi kita nggak mau, berat buat kita. Apalagi urusan bisnis nih. Loh Ustaz, kalau matikan handphone itu menolak rizki artinya. Allahu Akbar. Tahu dari mana ada rizki antum? Dia kan sudah menghitung. Makanya manusia ini kadang-kala menghitung sesuatu yang belum tentu milik dia. Antum pernah melihat ada toko di pinggiran jalan tuh, tahu-tahu jalannya dibongkar. Atau selokannya dibongkar. Akhirnya orang nggak bisa masuk ke toko dia. Lalu dia mengatakan, oh kita rugi. Rugi dari mana antum? Dia kan ngitungnya rugi. Iya biasanya sehari. Sejak jalan ini rusak, dibikin 1 juta kita dapat. Kita rugi 19 juta. La haula wa la quwata illa billah. Rizki antum memang 1 juta. Tapi dia sudah ngitung yang bukan rizki dia. Udah dihitung. Makanya dia menderita ketika menghitung sesuatu yang belum milik dia. Yang belum masuk itu bukan rizki kita. Tapi kenapa sudah antum hitung? Itulah manusia. Kalau urusan dunia dia hitung sampai sesuatu yang belum jadi milik dia. Ana Ustaz rugi Ustaz. Rugi berapa? Ya rugi 1 M.
Kenapa? Ini rumah Ustaz. Ana jual 19 M. Ternyata sama sohib ana dijual 20 M. Ana rugi Ustaz. Loh, rugi dari mana antum? Dia memang bukan milik antum, kok bisa rugi antum. Ada satu orang gila jemaah. Dia beli lukisan. Di kampung di desa sana. 150.000. Akhirnya dia jual 1,5 juta. Untung berapa jemaah? 10 kali lipat. Dijual sama orang. Sama orang ini dijual 150 juta. Merasa rugi yang jual satu. Yang jual 1,5 juta, rugi banyak anak kata dia. Loh, rugi dari mana tuh? Seharusnya anak jual 150 juta. Enggak, antum itu untung. Bayangin, yang jual 150.000 nggak merasa rugi. Antum jual 1,5 juta, kok bisa merasa rugi antum? Itulah manusia. Gila nih orang jamaah. Karena memikir, ya Allah seharusnya. Seharusnya dari mana? Nggak ada seharusnya. Udah punya antum tuh seperti itu. Itu urusan dunia, kita sampai stres, sampai gila. Tapi urusan akhirat kita kehilangan waktu. Ya Allah. Anak tadi masjid sudah bubar Ustaz. Pernah kita menyesal dengan pagi hari tadi kita telat ke masjid. Yang ada enggak? Ya udah takdirnya. Kalau urusan akhirat, dia takdir. Urusan dunia enggak. Karena kita tidak menghargai akhirat jemaah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu kita ini. Waktu kita nggak sama dari sisi ajal itu kapan datang. Tapi, kata Nabi SAW, khairun nas, man tala umruhu, wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu, yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas, man tala umruhu, wa sa'a amaluhu. Dan manusia yang paling buruk, yang panjang umurnya, buruk. Kenal kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi. Beliau meninggal jamaah nggak punya anak. Karena beliau meninggal sebelum menikah. Umur beliau nggak panjang. 45 tahun beliau meninggal dunia. Tapi sampai hari ini. Beliau dapat tambahan umur terus. Dengan apa? Dengan diingat kebaikannya oleh manusia. Maka bagaimana antum, kalau tadi sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, nih Imam Nawawi udah mati. Beliau insya Allah meninggal dunia itu tahun 676. Beliau lahir 631. Ya, 45 tahun beliau hidup di muka bumi ini. Tapi sampai hari ini sama, diingat kebaikannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nih anak-anak yang menghafal Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, terus pahala itu dapat tuh Imam Nawawi. Maka dikatakan wadzikru lil insani umrun tsani, dan diingatnya, dikenangnya manusia kebaikan dia itu adalah umur tambahan buat dia. Enggak mati-mati seakan dia jemaah. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau di muka bumi cuma 63 tahun. Tapi setiap hari kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus kita mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Disinilah kita memanfaatkan sisa umur kita. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Karena orang kalau sudah tua, itu banyak menyesali masa mudanya. Tapi mau gimana? Dulu Ustaz ketika muda Ustaz, anak maraton Ustaz. 40 kilo. Juara 1 anak Ustaz. Anak goes. Berapa kilo yang goes? 80 kilo Ustaz. Nah, baik. Tapi dulu ke masjid enggak?
Ya itu Ustaz. Iya. Masjid deket Ustaz, 500 meter dari rumah. Nggak pernah nyampe kecuali Jumatan. Ustaz. Merasakan dia. Masa muda itu udah habis. Sekarang dia udah tua. Sekarang ke masjid. Iya Ustaz, ke masjid. Tapi udah nggak bisa jalan kaki Ustaz, naik motor. Dia kehilangan masa-masa emas dia. Yang seharusnya dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau dia manfaatkan masa muda yang masih muda, manfaatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nanti engkau tua renta dan tidak mampu mengamalkan yang dulu pernah engkau amalkan. Karena engkau sakit, lemah, engkau tetap dapat pahalanya. Ada orang tua yang nggak bisa ke masjid lagi. Nggak bisa ke masjid, Ustaz. Sudah. Jalan dikit, ngos-ngosan, Ustaz. Tapi ketika muda dia sering ke masjid, dicatat tuh sama malaikat. Duduk di rumahnya dicatat ke masjid. Manfaat seumur kita yang ada ini. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Anak muda ini Masya Allah jemaah. Main bola, main futsal berapa menit? 25 kali 2. Kalau main bola lapangan besar, 45 menit. Masya Allah. Sholat malam, 5 menit. 5 menit. Iya Ustaz, daripada nggak sholat. Allahu Akbar. Jadi memang pikirannya duniawi banget dia jemaah. Manfaatkan seharusnya. Paling tidak sama. Engkau main bola berapa menit, kerjakan sholat malam. Seperti itu. Karena main bola itu niatkan untuk jaga kesehatan. Engkau dapat pahala. Ana mau main bola kenapa? Supaya ana bisa bangun malam 2 jam Ustaz. Oh Masya Allah. Pahala. Antum main bolanya dihitung pahala. Goesnya dihitung pahala. Bangun malamnya pahala lagi. Makanya subhanallah dikatakan adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang yang kenal sama Allah itu bernilai ibadah. Kebiasaan. Wa ibadatul awam ada. Orang awam ibadahnya kebiasaan. Kenapa antum sholat? Ya Pak Ustaz dari dulu sudah sholat saya Pak Ustaz. Jadi karena kebiasaan aja. Antum kenapa puasa? Oh, anak dari kecil puasa Pak Ustaz. Ya sampai sekarang, enak kok nggak apa-apa, nggak ngerasakan lapar anak puasa. Nilai ibadahnya di mana? Tapi orang yang arif billah tidurnya ibadah, makannya ibadah, larinya ibadah, olahraganya ibadah, jualannya ibadah. Maka bagaimana sekarang memanfaatkan waktu itu jemaah? Sama waktu kita sempit. Maka yang muda, tolong kekuatanmu, energimu gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum yang muda-muda ini kalau pegang handphone, nonton YouTube kuat berapa jam? Ana mau tanya yang muda-muda ini, antum kuat berapa jam? 2 jam. Kasih hadiahnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau sholat malam berapa jam? Tuh jemaah. Kita coba bandingkan kondisi kita sekarang. Kita cari dunia berapa banyak. Enggak usah, anak cari dunia niatnya buat akhirat. Iya. Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya. Utsman bin Affan, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Engkau tahu Utsman bin Affan? Sekali sholat malam, Allahu Akbar. Dia baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru rukuk ketika membaca minal jinnati wan nas. Tuh orang kaya dulu tuh. Dia tahu dunia ini adalah tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab lari kenceng jamaah. Demi apa? Demi mengalahkan Utsman bin Affan. Demi mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Umar itu masuk Islamnya terlambat. Lebih dulu siapa sama Utsman? Lebih dulu Utsman. Lebih dulu siapa dibandingkan sama Ali bin Abi Thalib? Lebih dulu Ali. Dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Lebih dulu Abdurrahman bin Auf. Dibandingkan dengan Talha bin Ubaidah. Lebih dulu mereka. Bandingkan siapa lagi? 10 sahabat dijamin masuk surga. Semuanya yang 9 itu masuk Islam sebelum Umar. Umar masih hidup 5 tahun itu penuh dengan kekejaman. Kejam Umar sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia lari jamaah. Sampai berada setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nomor 2 dia jamaah.
Maka yang telat-telat nih hijrahnya jangan takut tentu. Wah, anak Ustaz. Kita kebanyakan anak-anak jemaah. Anak-anak. Akhirnya kita nggak jalan. Antum lihat di depan itu. Siapa di depan antum? Fulan. Di sop pertama. Besok anak harus sop. Fulan udah berapa hafalan Quran? Ya Allah, Fulan Ustaz sudah 3 juz Ustaz. Antum? Ya, juz 30. Maka yang muda, tolong yang muda. Yang muda sebelum kau tua. Yang tua gimana? Yang sudah tua, yang merasa terlambat, engkau bisa ngejar. Dan subhanallah, itu terbuka jemaah. Hal itu terbuka. Tinggal antum mau atau tidak. Yang kedua kata Nabi SAW, wasihataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum kau sakit. Kita wallahi nunggu sakit jemaah. Makanya sekarang itu diciptakan alat-alat untuk ngecek kesehatan. Kenapa? Karena dia sedang nunggu sakit. Cek lagi. Darah gula darahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum nungguin apa? Nungguin lebih. Kalau dilihat kolesterolnya, orang cek kolesterol nungguin apa dia? Ya nungguin jangan sampai lebih gitu ya. Tungguin ya Allah. Kalau sudah lebih, ya Allah lebih minum obat dia. Kita seakan-akan nunggu sakit loh ya. Emangnya nggak boleh cek? Boleh cek, fadol. Nggak ada masalah engkau. Tapi sebelum engkau sakit, engkau manfaatkan kesehatanmu itu. Ketika tahu, oh alhamdulillah. Masih normal semuanya. Mau dibikin apa kalau masih normal? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan. Yang paling ringan, zikrullah. La ilaha illallah. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Kasih hadiahnya. Antum nanti belajar ngitung lagi jemaah. Astagfirullah. La ilaha illallah berapa detik jemaah? 3 mungkin. 3 detik jemaah. Bayangkan dalam 1 menit berapa kali antum bisa mengatakan la ilaha illallah. Afdalu dzikr. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir petang jemaah. Butuh berapa menit gitu ya? 15, 20 menit. Tapi kadangkala kita, ya Allah, belum selesai tadi. Kenapa? Nonton Facebook 20 menit. Allah ya sahih jemaah. Kita banyak digodain. Maka tolong kata Nabi engkau sehat sebelum engkau sakit. Kalau sakit ya Allah jemaah. Ada orang kepingin sujud. Ya Allah Ustaz, anak kepingin sujud Ustaz. Nggak bisa. Karena kalau dia sudah sujud nggak bisa berdiri. Karena dengkulnya sakit. Ada yang kalau sujud pening kepalanya. Sekarang yang sehat manfaatkan. Rasulullah SAW, beliau sholat beribadah sampai sakit. Sampai kakinya bengkak Nabi SAW. Itu Aisyah, Bilal bin Rabah, ya Allah. Pernah suatu malam Aisyah cerita. Suatu malam Nabi SAW tidur bersamaku. Tahu-tahu beliau mengatakan, ya Aisyah, engkau izinkan aku ya, aku kepingin sholat. Beliau malam itu kepingin sholat panjang rupanya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini istri-istri yang solehah ya, belajar dari Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh kepingin engkau ada di sini. Artinya aku cinta engkau berada di sampingku ini. Tapi yang kau cintai lebih aku cintai. Fadhal kamu sholat. Sholat Nabi SAW. Sholat lagi. Sholat lagi. Nabi menangis jemaah. Sampai air matanya membasahi jenggotnya. Jenggotnya sudah basah ya. Dengan air mata itu. Tanah yang di depan Nabi SAW. Rumah Nabi itu nggak ada keramiknya. Rumah Nabi itu nggak ada karpetnya, nggak ada permadaninya. Tanah. Rumah Rasulullah SAW.
Sampai mati. Alaihi salatu wassalam. Sampai basah itu. Sampai subuh Nabi nangis. Bilal ketika subuh memanggil Nabi untuk sholat ya. Mengingatkan Nabi untuk sholat. Dilihat sama Bilal, ya Allah kok sampai kayak gini Nabi SAW ya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Udah ya Rasulullah, udah diampuni. Yang dulu dan yang akan datang. Aisyah juga mengatakan, ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah. Sholat. Sebagian kita yang ada operasi kakinya karena main bola. Ada yang pernah, Ustaz, operasi lutut karena keseringan tahajud. Ustaz. Pernah lihat jamaah? Anak terkilir, Ustaz, ini Ustaz, Masya Allah. Gara-gara sujudnya terlalu lama, Ustaz. Allahu Akbar. Nggak ada. Semua bencana-bencana itu karena urusan olahraga ini dan itu. Tapi ibadah tidak membahayakan ibadah ini jamaah. Nggak membahayakan. Tapi Nabi SAW karena terlalu panjang berdirinya jamaah. Sampai bengkak kaki Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa nggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dikatakan kamu dosanya sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Udah selesai sudah. Bukannya bersyukur malah digunakan untuk kemaksiatan. Ketika tahu di dosa-dosanya. Beliau mengatakan ini seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum lihat. Gimana sih hidupnya Nabi SAW? Beliau pernah renovasi rumahnya? Nggak pernah. Nabi SAW. Dari sejak tinggal di Medina, ya udah itu tuh rumahnya Nabi SAW. Beliau pernah makan enak, kata Aisyah radhiyallahu taala, nggak pernah Nabi 3 hari itu kenyang. Mesti ada 1 hari yang kurang makan. Wallahi kalau kita makan sampai dibuang tuh makanan. Kemudian kita nggak bersyukur kepada Allah SWT. Maka tolong, yang sehat, manfaatkan. Datang kajian. Walaupun jauh, umpamanya bismillah. Semakin jauh antum semakin besar pahalanya. Anak kayaknya mau jalan kaki. Jalan kaki. Nggak apa-apa. Nggak semuanya harus pakai motor jamaah. Makanya banyak orang-orang sekarang cepat sakit. Kenapa banyak rumah sakit penuh? Kenapa banyak apotik laku? Kenapa banyak dokter laris? Karena memang kondisi kita ini semuanya tadi kurang gerak kita. Antum kalau sudah kurang gerak, usahakan bergerak ke masjid jalan kaki. Geraknya anak nggak pernah gerak, ya udah ke masjid jalan kaki. Kayaknya sulit jauh masjid, ya udah geraknya sholat malam. Antum berdiri, antum ruku, masya Allah, sehat antum masya Allah. Tapi kita kebanyakan tidur. Kalau sudah tidur nggak bangun kecuali ketika azan subuh. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ghinaka qabla fakrik. Kayamu sebelum kau miskin. Sebelum kau miskin. Jadi kalau punya uang itu, mumpung punya uang, ini haji mumpung nih. Aku punya uang nih, aku akan manfaatkan buat akhiratku. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia punya uang pada waktu peristiwa Tabuk, perang Tabuk, tahun ke-9 Hijriah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari itu aku punya harta. Dan kata Umar, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi Umar ini sudah jadi orang nomor 2, dia tetap ingin kalau bisa mengalahkan Abu Bakar. Makanya dia mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan dia, hari ini aku kalahkan dia. Kalau bisa mengalahkan dia. Waktu itu, separuhnya dia bawa. Dia berikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Mada tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mithlu. Sama seperti ini. Jadi berapa persen yang dia sedekahkan? 50%. Jadi nanti ingat hitungan di hari akhir itu jamaah. Perhitungannya itu perhitungan pakai persentase. Jangan antum berpikir, ada kotak amal, anak sedekah tadi 2.000, yang di sebelah anak 100.000. Ustaz. Lebih baik mana yang 2.000 sama yang 100.000? Tergantung. Boleh aja dia yang 2.000 ini, anak cuma punya uang 2.000. Terus pulang nanti, bismillah lah.
Tentu nggak perlu makan, dalam malam ini besok pagi Anda makan. Dia cuma punya uang dari. Yang 100.000 punya uang 100 juta. Yang dia sedekahkan berapa? Berapa persen jemaah? 0. Sedikit. Maka hitungannya pada hari kiamat nanti persentase jemaah. Bukan jumlah nominal. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Atau sabaqa dinarun mi'ata dinar. 1 dirham atau 1 dinar bisa mengalahkan yang sodakoh 100 dinar. 1 mengalahkan yang 100. Kok bisa? Kalau secara jumlah nominal ya kalah lah, ini cuma 1 dinar, ini 100 dinar. Tapi ternyata yang 1 dinar itu cuma punya uang itu dia jemaah. Dia sedekahkan. Yang 100 dinar punya uang triliunan dia. Dia cuma ambil dikit 100 dinar itu. Mungkin buat tusuk gigi sama dia. 100 dinar itu. Sedangkan ini, Umar mensedekahkan berapa persen? 50%. Ditunggu sama Umar. Datang bentar lagi Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Ditaruh. Umar kepingin tahu berapa persen nih yang dibawa sama Abu Bakar. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul lebih baik dari itu. Kata Umar, udah nggak mungkin anak ngalahkan Abu Bakar. Bayangkan dia bisa mengalahkan Utsman. Dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar nggak bisa, udah kata Umar nggak bisa, udah menyerah sudah. Karena memang Umar beda imannya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka yang punya duit, ketika antum punya duit, daftar haji, berangkat umroh. Ketika pas punya duit, ganti mobil. Ganti mobil. Udah punya mobil antum. Iya loh Ustaz. Kan nggak apa-apa kan Ustaz. Iya kalau bicara nggak apa-apa. Tapi kita bicara kita punya waktu kesempatan sedikit. Antum boleh jadi sekarang punya uang, besok nggak punya uang. Ketika nggak punya uang, mobilnya dijual. Ya Allah ya, kalau anak sodakoh sudah ada nunggu anak di akhirat. Iya, antum nggak sodakoh. Maka ketika punya uang, yang antum pikirkan pertama rumah antum di surga, bukan rumah antum di sini. Ketika antum punya uang, ya Allah, Bismillah, sekarang anak kepingin punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Kesempatan. Tadi kalau bicara anak udah telat ngafalin Quran, anak mau cari rumah Quran mana? Anak mau cari 1 santri, anak mau bayarin 1 tahun dia sudah, anak punya uang. Nih 1 tahun anak bayarin sekolahnya dia. Semoga jadi pahala buat anak. Sebelum uang itu habis nih uang jemaah. Kalau tidak buat kebaikan, buat keburukan. Atau akan berpindah kepada orang lain. Makanya ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini yang gembira ketika bapaknya mati. Sampai kadang-kadang dia tanya, bapaknya udah di rumah sakit nih. Gimana? Abah, masih bernafas? Oh masih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ditunggu mati bapaknya. Bapaknya mati. Setelah sepekan 2 pekan kumpul keluarga. Gimana nih yuk bismillah. Warisan harus cepat dibagikan. Disegerakan dibagikan. Ini sunnah loh kata dia. Jangan ditunda-tunda kata dia. Nanti bisa ribut kita seperti itu. Satu ada yang mengatakan gimana kalau 1/3 dari hartanya ayah ini kita wakafkan. Apa kata anaknya? Ya Allah gak usah. Bapak hidup gak mau wakafkan. Bapak ketika hidup gak diwakafin sama bapak. Kok sekarang kita disuruh wakafin buat bapak? Artinya kalau bapak hidup diwakafin nggak? Enggak kan? Ya sudah bismillah bagi. Hati-hati kita punya anak kayak gitu jamaah. Makanya sebelum mati tulis wasiat sekarang nih. Antum tulis wasiat. 1/3 hartaku wakaf. Jadi ketika anak bapaknya mati, aduh kurang 1/3. Nggak bisa berbuat apa-apa tuh anak. Tapi ini kesempatan buat kita. Allah kasih kesempatan. Kita masih diperbolehkan bersodakoh ketika kita mati. Dengan cara apa? Wasiat. Sebelum datang kematian. Karena banyak anak-anak ini, bapaknya capek ngumpulin itu harta. Ketika meninggal dunia, anaknya nggak peduli sama bapaknya di kuburan.
Maka kita kesempatan. Antum masih hidup, masih sehat, itu kalau punya harta. Antum punya motor satu, wasiat. Betul, jadi yang wasiat ini yang punya harta lebih. Karena Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dia mau wasiatkan semua hartanya. Nggak boleh sama Nabi SAW, diperbolehkan cuma sepertiga. Lalu Nabi mengatakan kepada Sa'ad, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mampu, cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka fakir, akhirnya dia minta-minta sama orang. Jadi kalau harta antum sedikit, ya nggak usah diwasiatkan. Kesian anak-anak. Hartanya bapak berapa? Alhamdulillah Ustaz, bapak ninggalin uang 30 juta, bas 30 juta. Sepertiganya wakaf Ustaz. Wasiat kata dia, tinggal 20 juta. Berapa anak-anak? Alhamdulillah kita bertujuh Ustaz. 27 bagi 7 berapaan jemaah? Maka yang dianjurkan wasiat itu yang punya harta, intaraka khairan al-wasiyah. Intaraka khair, kalau meninggalkan harta, sebagian ulama atau Ibnu Abbas mengatakan, ya paling enggak punya 60 dinar. Itu paling 60 dinar itu 6 kali 4 berapa? 20, 240 juta. Kira-kira seperti itulah. Nah, taib. Kemudian makanya sebelum kau miskin, ini kesempatan. Kau punya harta, bagikan. Ya enggak apa-apa, antum manfaatkan. Sebagian antum manfaatkan. Ingat kisah orang yang sampai didengar suara dari awan? Ingat enggak? Ingat. Siapa yang ingat anak saya dia? Nah, gimana ceritanya? Kebunnya dia. Subhanallah, ada suara yang mengatakan iski hadiqata fulan. Nah, kirimkan apa? Sirami kebunnya fulan. Bayangin ya, itu awan disuruh nyirami kebunnya fulan. Tahu-tahu awan itu berangkat ke bebatuan, nurunkan airnya di batu-batu itu jemaah. Ini nggak ada kebun ini, kata dia. Ternyata air semuanya itu ngumpul di satu jalurnya air. Jadi air itu nggak terserap oleh tanah jemaah. Terus kumpul, diikutin sama di jalurnya air ini, ternyata sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu, kebunnya nggak kehujanan jemaah. Airnya nyampe ke tempat dia. Dia atur jalurnya air, ada orang. Kemudian orang ini ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata dia. Engkau namanya siapa, kata dia. Fulan, kata dia. Ada bang kau tanya namaku, kata dia. Iya, aku dengar namamu disebut di awan yang airnya sampai ke kebunmu. Kata dia, aku mau tanya apa yang kau lakukan. Kata orang ini, karena engkau sudah ngomong gitu. Dia mengatakan kebunku ini hasilnya aku bagi 3. Sepertiga aku makan sama keluarga, sepertiga aku kembalikan ke modal, dan sepertiga aku sedekahkan. Ada yang dia simpan jamaah? Ada yang dia simpan? Ada. Sepertiga dia simpan untuk kehidupan dia selanjutnya jamaah. Kita tuh kadang-kadang merasa nggak nyimpen, antum simpen sepertiga itu. Kita ada kehidupan yang pasti jemaah. Pasti kehidupan itu. Antum mau bawa apa ke sana? Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum kau sibuk. Ada yang di PHK jemaah? Angkat tangan. Yang nganggur sekarang. Yang pengangguran. Masya Allah. Oh ya, kasih yang depan ini. Insya Allah. Pantesan di soft pertama beliau. Nah, barakallahu fikum. Kita adzan dulu jemaah. Nah, fadal. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jam berapa?
Ya Allah. La haula wala Allah. La ilaha illallah. Wa ala alihi. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Baik, kita lanjutkan jamaah. Iya, kalau bicara orang yang nganggur ya, yang lagi nggak punya pekerjaan, itu nikmat loh. Dari mana nikmatnya? Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Tidak memanfaatkan nikmat ini dengan benar. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Orang yang nggak punya pekerjaan itu kosong, jemaah. Kosong. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la akrah an ara syab sabahlan." Aku tuh benci kalau melihat ada pemuda nganggur. Nganggur gimana? La fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Dia tidak mengerjakan urusan dunia dan tidak mengerjakan urusan akhirat. Maka yang sedang kosong, manfaatkan untuk akhirat. Ada sebagian kita yang nggak bisa baca Quran 1 juz sehari. Nggak punya waktu, Ustaz. Ini yang sedang di PHK, yang sedang nganggur, bisa baca Quran 5 juz. Bisa, Ustaz. 30 juz, bisa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi ana walaupun di PHK, ada kesibukan, Ustaz. Apa? Main game, Ustaz. Ada sebagian orang di PHK nggak ada kerjaan, sibuk Ustaz. Sibuk ana, sampai jari ana sakit ini. Maka tadi nikmat, Nabi menyebutkan nikmat. Waktu luang, waktu kosong itu nikmat. Ketika antum datang di tempat yang antum harus ngantri. Ngantri antum nggak ngapa-ngapain. Makanya orang kalau ngantri, sebelum masa handphone ini, apa ngantri di dokter ya, ada koran tahun 90 dibaca aja, bungkusnya kacang, dia baca. Ada apa tuh? Anda nggak ngapa-ngapain. Iya, manfaatkan waktu itu nikmat. Engkau bisa baca karena kosong, nggak ngapa-ngapain. Bisa sholat duha. Yang kerja nih, antum udah kerja. Berangkat jam berapa? Jam 7, pulang
Jam 5 lihat, jam 7 sampai jam 5 sibuk. Mau sholat duha sulit, mungkin sholat duha 2 rakaat, nyuri-nyuri waktu untuk sholat duha. Antum sholat duha dari jam 7 sampai hampir zuhur. Bisa sholat duha? Bisa. Kalau kita baca sebagian ulama sholat 100 rakaat, ya Allah. Gimana dia sholat 100 rakaat? Kita 2 rakaat hampir berantem sama istri. Cuma 2 rakaat. Karena istrinya, bang, jangan berangkat dulu bang. Sholat duha, gampang. Cuma 2 rakaat. Nih ulama 100 rakaat. Sholat lagi, sholat lagi. Maka nggak bisa sholat malam karena capek sholat duha. Berapa rakaat? Terserah. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Alhamdulillah bisa 8 rakaat. Tapi antum bisa 18 rakaat, tafadhol. Terus sholat 2 rakaat. 2 rakaat dan waktu luang sebelum engkau sibuk. Sebagian orang nih jamaah subhanallah ya, ketika jadi pegawai, dia kepingin datang kajian. Ya Allah, kapan ya anak bisa datang kajian? Masya Allah. Kenapa? Anak kerja Ustaz. Kan harus jadi pekerja yang amanah. Masya Allah. Ya, doakan Ustaz, anak punya usaha sendiri. Kalau orang punya usaha sendiri, dia bisa tutup usaha dia kapan dia mau. Ketika dia punya usaha sendiri, dikatakan, ayo kajian. Afwan Ustaz. Anak online aja Ustaz. Hadi dunia aja mah. Kadang-kadang kita ngomong doang. Kalau kita biasa memanfaatkan waktu kosong, insya Allah kita akan dikasih waktu kosong sama Allah. Bagi teman-teman yang nggak punya waktu kosong, tolong antum ciptakan waktu kosong. Dengan cara apa? Baca Quran. Baca Quran itu salah satu yang memberikan berkah di waktu kita. Antum bisa lihat orang kalau nonton film. Film, berapa menit sih film itu? Ada 1,5 jam ya, seperti itu. Dia itu nggak capek loh jamaah. Bahkan dia bisa lanjut ke film selanjutnya. Tapi kalau baca Quran, 15 menit, alhamdulillah. Udah panjang. Udah panjang gimana? Udah panjang. Coba perbandingkan kita jamaah. Ini sama-sama waktu luang gitu loh. Engkau gunakan untuk nonton, apalagi yang main game. Ada perempuan-perempuan yang ngeluhkan suaminya yang suka main game. Baca Quran, ya Allah Ustaz, baca Quran. 1 halaman aja tadi harus berantem dulu. Ayolah bang, baca Quran bang. Emangnya wajib baca Quran? Insya Allah. Ini kalau sudah belajar kayak itu jamaah, tahu hukum sudah dia itu. Ngerti yang wajib dan nggak yang wajib. Astagfirullahaladzim. Emangnya main game wajib? Dari kapan? Enggak, ini kan mubah. Astagfirullahaladzim ya. Baik, ingat waktu luangmu manfaatkan. Yang di PHK, yang kemarin waktu pandemi itu banyak orang punya waktu luang. Ada yang kerjanya sehari kerja, sehari nggak kerja. Ya Ustaz, anak senang Ustaz, tapi gajinya separuh masalahnya Ustaz. Ya sudah, separuhnya engkau minta sama Allah SWT. Kenapa kita nggak minta sama Rabbul Alamin? Innallaha huwar razzaq. Yang ngasih rezeki siapa? Allah yang kasih rezeki. Bukan tempat kita kerja. Dan teman-teman yang di PHK sampai hari ini masih hidup. Pernah ngelihat orang mati kelaparan karena di PHK? Ada jemaah, ini Ustaz yang di PHK di perusahaan ini semuanya mati di kuburan. Ya ada jemaah, Allah kasih rezeki. Maka yang punya waktu luang langsung manfaatkan. Berangkat umroh ya. Sebagian anak-anak muda ini ada yang sudah sukses. Dia udah punya waktu luang. Ketika anak tanya, kenapa antum nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji? Ustaz, anak-anak masih kecil Ustaz. Loh, emangnya persyaratan haji itu anak-anak harus gede? Anak ini baru, ya mungkin dia baca kitab yang lebih banyak gitu jamakannya. Jadi syarat haji tambahannya anak-anak harus sudah gede. Dari mana antum dapat itu? Iya maksudnya supaya anak nggak kepikiran. Oh, kalau antum bisnis ke luar negeri, ya nggak kepikiran Ustaz. Tapi kalau haji itu harus ikhlas Ustaz. Ya sudah. Kadang-kala Ustaz tuh kalah aja. Makanya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu mengatakan. Kalau aku debat sama orang pinter, aku bisa menang kata Imam Syafi'i. Kalau debat sama orang bodoh, kalah sudah. Udah nggak bisa, dilanjutkan nggak bisa. Karena dalilnya dia lebih banyak. Jadi ingat, waktu luang. Pokoknya antum melihat punya waktu luang, lihat. Ana mau manfaatkan buat akhirat ana. Apa? Ya lihat. Berbakti sama orang tua. Nih. Buat teman-teman yang cuma mudik setahun sekali. Siapa yang mudik setahun sekali? Angkat tangan.
Nah ini, yang dekat sini. Dari mana orang antum? Sulawesi. Orang tua ada? Masya Allah. Kenapa setahun sekali? Waktu kosongnya cuma setahun sekali. Biaya. Masa nggak ada biaya? Menghemat gitu kan. Barakallah, kasih hadiah beliau. Jamaah yang ingin hemat biaya hidupnya, antum pulang. Berbakti sama orang tua. Kita selama ini berpikir rizki itu dengan bekerja doang. Padahal kata Nabi SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizki. Yang ingin rizkinya dibentangkan sama Allah. Yang ingin umurnya ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Ngapain? Kerja yang keras. Falyasil rahimah. Silaturahim kau. Engkau berbakti sama orang tuamu. Jadi ketika kita berangkat berbakti sama orang tua, kita tabung tuh. Yang biasanya anak makan sehari umpamanya 30 ribu, anak makan sehari 2 kali lah. Kenapa? Anak kepingin ketemu orang tua. Wallahi orang tua itu jamaah. Ngelihat antum udah bahagia. Ngelihat antum aja. Anak ingatkan dengan sebuah kisah supaya antum berbakti sama orang tua. Ada seorang ayah yang menggugat anaknya di pengadilan. Dia gugat ayahnya di pengadilan. Apa gugatan ayahnya? Gugatan ayahnya minta nafkah sama anaknya. Datang nih anaknya dipanggil. Ketika ditanya sama hakim, ini ayahmu gugat engkau supaya engkau kasih nafkah buat ayahmu. Kata anaknya, ya hakim, bapakku ini kaya raya. Kaya raya, nggak butuh sama duit aku. Kata dia. Kata bapaknya, iya. Tapi aku tetap minta engkau kasih nafkah. Walaupun 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar sekarang nih jamaah ya mungkin 40 ribu, 45 ribu. Bayangkan bapaknya minta nafkah dari anaknya sebulan, anggap 50 ribu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Nggak boleh dia transfer. Nggak boleh dititipkan orang. Dia harus serahkan ke tanganku. Sebulan. Setiap bulan. Gimana kata hakimnya? Ya kata anaknya siap. Ya sudah. Sudah keputusan itu pergi anaknya. Hakim ini heran. Engkau yang orang kaya raya gitu loh. Ada apa engkau minta nafkah 1 dinar sama anakmu? Kata sang ayah. Wahai hakim. Anakku ini sejak keluarga, kerja, sibuk dia hakim. Dia hampir nggak pernah jenguk aku tadi. Maka aku ridho dia menjenguk. Aku ingin melihat wajah dia sebulan sekali. Maka yang aku syaratkan nggak boleh dia kasihkan lewat orang lain. Aku ridho melihat wajah dia. Sekali aja dia serahkan itu uang. Kemudian mau pergi, fadl sudah dia pergi. Hakimnya marah jemaah. Kenapa engkau nggak ngomong dari awal? Kalau engkau ngomong aku penjarakan anakmu itu tadi. Apa kata bapaknya? Loh, kalau engkau penjarakan aku yang sakit. Aku yang sakit. Enggak sudah. Aku ridho melihat anakku sebulan sekali. Bayangin jemaah. Jadi cinta orang tua sama anak tuh nggak dibikin-bikin. Tapi kita cinta sama orang tua itu harus kita bangun itu cinta. Harus dibangun. Kalau nggak kita lupa sama orang tua kita. Lupa. Kita sibuk jemaah. Kita mengatakan aduh nggak ada biaya ini itu. Antum ganti handphone. Mungkin ini itu. Makan yang enak-enak. Enggak. Antum ingat orang tua itu kepingin ngelihat antum. Maka tolong antum yang punya waktu. Ya usahakan. Kalau nggak punya waktu. Dibikin itu waktu. Emangnya kita punya waktu setahun sekali mudik? Enggak jemaah. Kita punya banyak waktu. Boleh jadi antum ketemu orang tua 1 jam. Oleh anda ingat dengan seorang. Ini orang Masya Allah. Orang ini kaya raya jemaah. Dia cerita sama anak, waktu anak naik pesawat di Jember itu, dia datang, orang ini sudah tua, dia cium tangan anak tarik katanya. Kata dia, Ustadz kata dia, anak ini tinggal di Jakarta, ibu anak di Jember Ustadz. Ibu anak sudah 70 tahun, anak ajak ke Jakarta nggak mau. Sejak anak melihat kajian Ustadz, anak sebulan 2 kali pulang sekarang Ustadz. Anak datang ketemu ibu, ngobrol sama ibu, sudah selesai, besoknya anak pulang. Dan kata dia hartanya nggak berkurang jemaah. Antum jangan berpikir hitung-hitungan. Ya Allah 1 juta. 2 juta. Allah akan kasih lebih buat antum.
Cuma yang jadi masalah itu percaya apa enggak. Sebagian susah untuk berbakti sama orang tuanya gara-gara anak dan istrinya. Antum sampaikan kepada istri antum dan anak-anak. Jangan takut, uang yang Abah keluarkan ini kembali kepada kalian semuanya. Akan diperluas rezekinya. Yang kelima kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kau mati. Nih. Hidupmu sebelum engkau mati. Wallahi jamaah, kalau kematian itu datang, ada banyak yang diinginkan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang ada di benaknya harta, yang ada di benaknya anak-anaknya. Kerja keras buat siapa? Ya buat anak-anak. Berapa anakmu? 2. Engkau nggak usah capek-capek kalau cuma 2. Kau berpikir buat anak? Berapa sih yang dibutuhkan anakmu? Ya mungkin dia sampai bisa kerja, mungkin dia butuh 1 anak, butuh 5 M. Engkau sudah punya harta? Ya 200 M. Selesai sudah. Simpen buat anaknya nih. Sisanya cari buat akhirat. Jangan sampai harta dan anak membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan itu rugi. Lalu kata Allah, wa anfiqu. Kata Allah, infakkan. Yang mana yang mau diinfakkan? Mimma razaqnakum. Dari apa yang kami kasih kepadamu. Supaya kita sadar yang kita infakkan itu bukan milik kita sebenarnya. Milik siapa? Ya milik Allah. Makanya Allah katakan, mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya orang sadar, tuh uang dari Allah. Dan Allah nyuruh kasihkan ke orang lain. Wallahi jamaah, kalau kita berpikir seperti itu, mudah kita bersedekah. Banyak orang titip sedekah sama ana. Ustaz, ini Ustaz, 10 juta Ustaz. Buat kampus STDI. Mungkinkah ana makan jamaah? Mungkinkah berat bagi ana untuk menyerahkan 10 juta ke kampus? Enggak, kenapa? Bukan punya ana. Ini amanah. Cuma sebagian kita terlalu merasa memiliki. Ini punya anak kayak korun. Wah, anak usaha, Ustaz. Capek. Dapat duit kayak gitu. Itu Allah yang kasih rezeki. Yang lebih capek dari antum banyak. Tapi nggak dapat rezeki kayak gitu. Berapa banyak kita lihat orang yang pagi keluar rumah, kena terik matahari sampai hitam dia, cuma dapat 100.000 sehari. Antum duduk-duduk di AC. Dapat juta-juta. Siapa yang ngasih? Allah yang kasih sama engkau. Maka kata Allah, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalau ada harta yang bukan dari rizki Allah, jangan diinfakin. Kalau untuk merasa, enggak, ini bukan rizki dari Allah nih. Ya udah, jangan usah diinfakin tuh. Makan tuh. Tapi semuanya dari Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau udah datang kematian, kepingin apa? Orang ini ketika melihat malaikat datang hendak mencabut nyawa dia jemaah. Menyaksikan dia hal itu. Apa kata min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi, Rabbi. Dia mengatakan Rabbi, Tuhanku, wahai Rabbku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit, dikit saja. Mau ngapain dia? Fa asaddaq wa akun minas sholihin. Aku akan sedekah. Kenapa dia nggak mau datang kajian? Ketika dia mau mati, Allah, aku kepingin datang kajian ya Allah. Aku kepingin sholat, kepingin haji, enggak. Dia cuma kepingin sedekah. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Nah. Jariah. Kasih hadiahnya. Karena sedekah bisa menjadi amal jariah. Baik. Bisa? Bisa mewasiatkan kepada orang lain. Masih ada hadiahnya? Habis nanti. Habis nanti ya. Antum datang lagi,
Panitia, minta sama panitia nanti. Taib. Tapi anak nggak enak jamaah, anak kasih antum cincin anak udah. Kasih kepada beliau jamaah. Barakallahu fikum. Taib. Enggak mahal cincinnya jamaah. Anak juga dikasih orang masalahnya. Barakallahu fikum. Iya. Karena sodakoh ini amalan yang tidak butuh waktu panjang. Nggak butuh waktu panjang. Antum perlu ngomong sodakoh itu berapa detik sih? Tadi dikatakan bisa wasiat. Dia mengatakan mobil itu kirim ke Yayasan Yatim Piatu. Berapa menit dia ngomong jamaah? Dikit. Dia mengatakan kepada nak, sepertiga harta abah wakafkan ya. Bisa dia ngomong gitu jamaah. Tapi kalau sholat, dia harus sambil wudhu dulu. Berat bagi dia. Maka yang dia inginkan, sodakoh. Maka nih, yang punya kelebihan harta tadi, usahakan sodakoh. Yang nggak punya kelebihan harta, yang kau sodakoh. Dengan apa? Dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, membantu orang lain. Itu banyak amal soleh di sana. Jadi intinya, di sisa umur ini, manfaatkan untuk beramal soleh. Apa saja. Dan amalan yang paling mudah, zikrullah. Ingat sama Allah. Ketika antum waktu luang, sudah manfaatkan. Baca subhanallah walhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca al-fatihah, baca qul huwallahu ahad. Baca apa saja yang bisa antum baca. Barakallahu fikum, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan nasihatnya. Baru berapa bulan ini saya berhijrah. Dan alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah. Tapi terkadang saya merasa gelisah dan takut dengan dosa-dosa saya. Masa lalu dan saya takut futur Ustaz. Bagaimana Ustaz supaya saya bisa istiqomah? Dan kenapa akhir-akhir ini saya merasa seperti mau meninggal? Mohon nasihat dan doanya Ustaz atas kegelisahan dan ketakutan saya ini. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kekhawatiran dengan dosa itu wajar. Dan harus ada di diri kita. Takut kita sama dosa-dosa kita. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dulu di masa sahabat Nabi. Kita itu, para sahabat itu, melihat dosa itu seperti kita berada di bawah gunung. Yang gunung itu akan longsor menimpa kita. Takut. Dan sekarang kalian berbuat dosa besar seperti lalat yang di hidung. Diginiin, terbang. Sebagian kita seperti itu. Meremehkan dosa. Oh gampang. Allah Ghafurur Rahim. Maka apa yang terjadi sama antum itu wajar. Bagaimana sekarang antum bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Allah itu yaghfirud dzunub jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Asalkan kita bertobat. Antum ingat dengan dosa-dosa antum. Sampaikan kepada Allah penyesalan antum. Dan sampaikan kepada Allah, antum bertekad untuk tidak mengulangi. Dan tinggalkan dosa itu. Perbanyak amal soleh. Ganti kawan. Antum cari kawan-kawan yang baik. Antum kalau takut futur, ya. Futur itu akan datang. Karena imannya manusia tidak seperti iman malaikat. Malaikat itu kata Allah, la yafturun. Nggak ada futurnya malaikat. Ya sudah. Seperti itu. Tapi iman kita naik turun. Maka ketika antum takut dengan futur, yang antum harus lakukan berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jal. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Terus minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Antum hayati, antum sedang memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara kegelisahan tadi. Ya apalagi antum kok merasa akan mati. Ya kita disuruh mengingat kematian. Tapi jangan sampai mengingat kematian itu membuat kita nggak produktif. Kita jadi ya putus asa, sedih, takut, tapi tidak beramal. Rasa takut dengan kematian itu seharusnya membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah. Makanya kalau orang divonis mati, dikatakan antum insya Allah, ya kalau secara medis ya 2 bulan lah. Iya dok, iya. Apa yang dilakukan orang ini? Rajin ibadah dia. Dia rajin ibadah, dia ke masjid, dia baca Quran.
Tapi kalau dikatakan antum insya Allah masih 7 tahun lagi mati. Oh masih lama dok ya. Siap dok, maksiat yang dia kerjain. Karena masih lama. Orang ketika tahu waktunya terbatas biasanya dia akan beramal soleh. Dan Nabi nyuruh kita alaihi salatu wassalam untuk sering-sering mengingat kematian. Kemudian kalau bicara kegelisahan itu, baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham ini kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Hazan itu kesedihan dengan masa lalu. Biasanya orang kalau kena penyakit hati ini, dua ini, dia kejadian nggak produktif. Dia duduk, takut aku. Maka usahakan berdoa minta sama Allah dan anda doakan semoga Allah membersihkan hati antum. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi anak-anak yang saat ini bukan lagi bukan kesal. Coba antum baca nih. Nanti. Bagaimana menghadapi anak-anak yang saat ini bukan kecil lagi. Oh. Nah, menghadapi anak-anak yang saat ini bukan kecil lagi. Akan tetapi sudah beranjak dewasa. Jika sholat subuh harus dibangunkan terus. Masa mudanya banyak pada pegang HP. Terkadang anak jenuh untuk terus mengajaknya. Contoh mengaji. Sampai kapan kewajiban seorang ibu harus terus mengajak kepada mengaji dan berbuat kebaikan? Ya, selama dia melihat anaknya berhidup bersama dia, maka dia perintahkan. Rasulullah SAW, anaknya udah nikah. Siapa anaknya? Fatimah. Nikah sama Ali bin Abi Thalib. Itu bukan dibangunkan untuk sholat berjamaah. Tapi dibangunkan untuk sholat malam. Jadi ada tingkatannya beda. Mereka sudah nggak perlu lagi dibangunkan untuk sholat berjamaah. Tapi sholat malam, Nabi datang ke rumahnya Fatimah. Ala tusallian. Nggak sholat kalian. Dibangunkan sama Nabi SAW. Padahal mereka sudah menikah. Jadi sebenarnya tugas orang tua itu nggak pernah selesai. Kita melihat kemungkaran nggak boleh membiarkannya. Bukan hanya dari anak kita jemaah. Dari orang lain. Akan tetapi ya kalau anak itu sudah besar, sudah dewasa, cara kita berbeda. Dengan ketika dia anak-anak. Kalau anak-anak, ya anak punya anak Yusuf namanya. Mudah-mudahan dijaga sama Allah dia. Kalau subuh itu, anak bangunin dia. Dia umur 7 tahun lah. Anak bangunin. Baba, Yusuf ngantuk, kata dia. Dia pegang itu bantalnya kasur. Kalau udah bangun, sholat, nggak ada masalah. Cuma prosesnya itu, ya namanya dia masih anak-anak. Itu masih bisa kita ajarin, kita suruh jamaah. Jadi kalau dia sudah bangun ke masjid, pulang dari masjid udah nggak pulang ke rumah. Udah main dia sudah. Jadi anak-anak seperti itu. Kalau sudah gede memang ya nggak bisa lagi seperti itu. Maka perlu pendekatan yang berbeda. Doakan anaknya. Terus doakan anaknya. Ketika dia pegang handphone, ya orang tua juga harus tegas kadang-kala sama anaknya. Dia duduk sama anaknya, nak, engkau boleh pegang handphone jam sekian sampai jam sekian. Kalau engkau ada keperluan, fadhol. Engkau minta sama ibu kasih seperti itu. Sehingga anak itu jadi disiplin. Akan tetapi, anak ini ketika diambil handphonenya, tolong dikasih kegiatan. Karena kadang-kadang anak itu nggak tahu mau ngapain. Diambil handphonenya, dia duduk. Ngapain ya, kata dia. Kata ibunya, 2 jam lagi baru kasih handphone. Siap ibu. Yang liatin ibunya, dia liatin jam. Tolong dikasih arahan, sehingga dia punya kegiatan gitu jemaah orang tuh. Kadang-kadang anak-anak ini nggak tahu mau ngapain. Kalau dulu Masya Allah jemaah. Anak kita, ya yang seumur anak ya, atau yang di bawah anak sedikit. Bagaimana kita habis isya itu, biasanya habis sholat isya dari masjid, itu main, apa ya, namanya banteng. Tahu? Benteng ya, benteng. Yang di... Aduh jamaah, itu lari sampai rumah teler itu sudah jamaah. Dan kita dulu dapat tugas dari waktu SD, anak ingat kita dapat tugas. Tugas nyatet berita. Dunia dalam berita. Ya Allah, itu sudah miring-miring kita jamaah. Iya, sekarang kan ya Allah. Apa yang mau ditonton dulu waktu kita SD ini tantangannya beda sama kita. Dulu
Kita nonton TV itu hari Ahad doang. Hari Ahad. Dan nontonnya di rumahnya orang juga. Karena nggak semua orang punya TV gitu kan. Nonton di rumah orang. Ana masih ingat TV-nya hitam putih. Dulu ada yang ditonton itu perbudakan itu. Sudah duduk semua satu kampung. Habis gitu selesai. Main lagi. Dan semua permain itu ada. Maka kita paling tidak memaklumi kondisi anak-anak itu. Kita perlu menjalin hubungan sama tetangga-tetangga. Bikin permainan, olahraga lah. Badminton kayak mungkin olahraga yang bisa di rumah itu pingpong. Sampai kemarin anak-anak waktu pandemi itu pada pulang ke rumah, anak bingung anak-anak ini mau main apa di rumah ya kata dia. Akhirnya anak beliin karambol. Tahu antum karambol? Ya sudah main itu. Itu masih main bersama gitu jemaah. Main. Nanti tahu-tahu dia masukin dengan tangannya biar masuk gitu kan. Gak boleh curang gitu kan. Jadi dia kepingin cepat selesai gitu jemaah. Enggak. Jadi orang tua tadi ketika melarang anaknya harus cari pengganti. Sehingga dia ada sesuatu lah. Ada kedekatan sama orang tua. Kadang-kala emak-emak, bapak-bapak sama aja. Di ruang tamu bareng sama anaknya semua pegang handphone. Bapaknya pegang handphone, emaknya pegang handphone, pembantunya pegang handphone. Astagfirullahaladzim. Dalam sisa umur ana, sekarang usia 55 mungkin. Anak akhwat, seorang janda masih bisakah mendapatkan jodoh untuk menghabiskan masa tua ana Ustaz? Ana ingin sekali bersama-sama mencari ilmu. Apakah ini sudah takdir Allah, ana harus menjanda sampai akhir hayat? Tolong beri sarannya Ustaz. Syukron. Ahibati fillah. Dulu hampir nggak ada janda yang nganggur. Di masa Nabi SAW itu meninggal dinikahin sama sahabat ya. Tapi memang janda ini sulit untuk menjadi istri pertama. Biasanya mereka jadi istri kedua, ketiga, keempat ya. Seperti itu. Sedangkan sekarang yang mau nikah dua ini, itu mikirnya bertahun-tahun. Betul, kadang-kadang dia juga anak sampai mau mati Ustaz belum nikah lagi Ustaz seperti itu. Jadi memang kondisinya jemaah tidak mendukung hal itu. Dan semoga ke depannya, anak lihat insya Allah akan ada perubahan yang baik ya. Dulu orang itu anaknya banyak-banyak. Generasi bapak anak itu satu saudara 9, 11, anak punya ibu 7. Kemudian turun. Jadi 2 anak cukup. KB. KB itu sempat berhasil jemaah. Jadi sampai di mana-mana orang itu anaknya 2 aja. Padahal nggak masalah. Pemerintah itu bukan melarang kita punya anak lebih dari 2. Nggak ada. Pemerintah menganjurkan aja. Berarti nggak ada larangan. Antum silakan mau punya anak 20 ya. Seperti itu. Antum jangan ketawa jemaah. Sahih loh. Antum niatkan anak kepingin punya anak 20. Caranya gimana? Biar Allah lah yang menakdirkan. Anak pokoknya punya niat, insya Allah anak jalanin. Sekarang alhamdulillah berubah lagi kan? Sudah mulai banyak lagi tuh. Ini yang punya anak berapa antum? 7. Anak kemarin ketemu subhanallah jamaah. Sama-sama satu kerabat masih. Di bawah anak umurnya. Anak tanya berapa anak antum? Alhamdulillah Ustaz, 7 Ustaz. Masya Allah. Anak kalah sama antum. Masya Allah. Seperti itu artinya sudah mulai. Dan masa itu juga, kakek-kakek kita itu nikah 2, 3, 4 itu biasa. Kemudian setelah masuk teknologi, kan dianggap orang nikah lebih dari 1. Istri kedua itu dianggap apa? Pelakor jemaah. Dan masyarakat memandang dia buruk. Memandang dia buruk. Dan ketika ada seorang yang suaminya nikah lagi, itu sekampung takziah. Ya Allah, kesian ya, yang sabar ya, Masya Allah. Mudah-mudahan suami anak gak kayak suami anti. Jadi dia itu tersiksa aja mah. Tersiksa. Ketemu kawannya lagi, ini itu. Ditanya lagi, gimana suami anti? Ya gitulah, ya Allah memang gitulah. Laki-laki itu, na'udzubillah udah. Apalagi dia ngomong, mudah-mudahan si perempuan yang dipoligami ini ngomong, ya Allah, nah mudah-mudahan nah, aku nggak dipoligami. Cukup emak yang rasakan. Udah, jadi ketakutan terus ya mah.
Padahal di masa Nabi SAW nggak ada yang ribut. Kenapa nggak ada yang ribut? Karena semua pada poligami. Dan itu akan kembali lagi ketika orang pada belajar dan pada ngerti. Dan tentunya dengan syarat-syarat yang dipenuhi ya. Jadi intinya buat akhwat yang umur tadi dikatakan 55 tahun, dia janda, nggak ada yang mau nikahin dia. Apakah mungkin datang jodohnya? Mungkin. Mungkin. Ada orang umur 80 tahun jemaah. Enggak, dia pada waktu itu 70, hampir 80 tahun lah. Ketika istrinya meninggal dunia, dia itu kayak orang nunggu mati. Ya. Kayak orang nunggu mati. Sampai kemana-mana digonceng sama anaknya. Akhirnya sama anaknya dikawinkan. Sama janda umur, nggak tahu umur 60 tahun lah. 50 lebih lah. Janda itu. Ketika dinikahkan jamaah, Masya Allah, naik sepeda dia jamaah. Goes. Ada semangat hidup jamaah. Kalau sendirian, nggak ada temennya. Tapi insya Allah, jadi masih ada harapan, jangan takut. Tetap berdoa memohon sama Allah ya. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon pencerahannya agar kita bisa zuhud dunia. Iya, kalau bicara zuhud dunia, kita harus tahu dunia ini seperti apa. Kenali dunia. Makanya ketika antum berangkat ke toko emas, dikatakan ini emas 24 karat, ini emas cuma lapisan. Antum zuhud nggak sama yang lapisan ini? Lapisan? Aduh enggak lah, nggak mau lah. Mau yang asli. Begitu pula antara dunia dan akhirat. Cuma kadang-kala kita menganggap dunia ini emas 24 karat. Enggak. Kita juga nggak lama hidup di dunia. Kita ini berpikir bekerja seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Enggak. Nggak ada selama-lamanya kita hidup di sini. Maka kalau bicara zuhud itu, artinya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Engkau tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Tinggalkan. Bermanfaat, lakukan. Ustaz, anak kalau kaya Ustaz, anak bisa kasih santunan. Oh, lakukan. Fadhal. Jadi manfaat. Jadi namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat akhirat kita. Caranya gimana? Ya kita perlu mengenali dunia ini. Pak Ustaz, jika dulu kita menikah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Rasulullah SAW contohkan. Contohnya memilih istri karena kita cinta bukan karena Allah. Namun kini semua sudah terjadi dan sudah dikaruniai 2 anak. Anak-anak pun telat saya bimbing agama, karena saat itu saya pun hanya fokus kebutuhan dunia saja. Jika semua sudah terjadi, tapi saya mau tetap mempertahankan keluarga. Bagaimana memperbaiki itu semua? Dari kondisi yang lalai menuju rahmat Allah, dari keluarga yang kurang ilmu menuju ahli ilmu. Jazakumullah khairan. Ahibati fillah, buat yang salah pilih pasangan hidup, maka dia perlu mendesain ulang hidup dia. Rasulullah SAW pernah melakukan itu, jemaah. Subhanallah ya. Padahal bagaimana Nabi SAW menikahi perempuan-perempuan yang soleha. Tapi dalam perjalanan kan kadang-kala ada yang perlu diperbaikin. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan, 9 istrinya ditinggal. Beliau tidur di kebun. Ada rumah di kebun itu, beliau tidur di sana. Sampai tersebar berita di kota Madinah bahwasanya Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Isu itu tersebar. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Nabi SAW enggak, aku enggak menceraikan istri-istriku. Kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28, 29 atau 27, 28. Nanti dilihat di sana. Itu dipanggil istri Nabi satu persatu. Ini ya bahasa orang-orang mungkin redesign hidup mereka. Nabi SAW mengatakan, membacakan ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri, dipanggil satu persatu. Aisyah, wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kemari kalian, aku akan kasih harta. Aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih kesenangan buat kalian. Tapi setelah itu kita harus berpisah.
Selamat tinggal. Gak bisa kita lanjutkan perjalanan bersama. Kenapa? Karena beda visi dan misi kita. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau misi, ambisi kalian Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat yang berbuat baik di antara kalian. Itu satu persatu dipanggil istri Nabi SAW. Dan semuanya memilih Nabi SAW. Maka kadang-kala kita perlu duduk sama istri kita. Gimana nih mau dibawa kemana kehidupan ini? Kadang-kala ada suami yang istrinya nggak mau sholat masih. Sulit diajak sholat. Karena memang dulu ketika menikah sama-sama nggak sholat gitu loh. Sekarang dia udah berubah, ya sudah bismillah. Tapi kadang-kala suami juga perlu perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan ketika mentok, ya udah mau gimana lagi. Mungkin kita perlu memperbaiki hidup kita, keluarga kita, kadang-kala kita perlu ganti istri. Iya, betul jemaah. Ingat ceritanya Nabi Ibrahim. Nyuruh Nabi Ismail ganti istri. Ketika tahu istrinya nggak kona'ah, nggak nerima. Kata bapaknya engkau ganti istri. Ganti. Maka ibu-ibu supaya nggak diganti. Ya berusaha untuk lebih. Jamaah kayaknya Ana udah. Mohon maaf yang belum dibaca. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Yang satu bulaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.